Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shawwal wadin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna indatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya kita panjatkan hanya bagi Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga. Sampai saat ini termasuk kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama insyaallah akan melaksanakan sholat Jumat di masjid yang sangat dimuliakan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam Nabi yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk kita semuanya dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya secara istiqomah sampai akhir zaman, sehingga kelak insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa pula dalam kesempatan ini khatib berkewajiban bukan hanya untuk diri pribadi khatib, tapi termasuk untuk jamaah Jumat sekalian. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk sungguh-sungguh melaksanakan apa-apa yang diperintahnya dan dengan sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Jumat ini kita menjalani Jumat kedua di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Mengapa bulan Dzulqa'dah ini harus kita juga muliakan? Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat ke-36 disebutkan, inna sesungguhnya indatasyuhuri, jumlah bilangan bulan itu, indallahi isna asyara syahra, itu menurut Allah ada 12 bulan. Fi kitabihi, dan dalam ketetapannya Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu ketika menciptakan langit dan bumi, minha, di antaranya itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah nanti, kemudian bulan Muharram, 3-nya itu beriring, dan 1 lagi loncat kepada bulan Rajab. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama insyaallah mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan dengan bulan Dzulqa'dah yang kita jalani ini, dengan berbagai macam kemuliaannya dan nikmat karunia-Nya yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya kita jadikan momentum bulan Dzulqa'dah ini ada 3 yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, jadikan bulan Dzulqa'dah itu momentum untuk menjaga istiqomah kita. Karena belum lama kita meninggalkan bulan yang penuh kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian baru saja kita kemarin meninggalkan bulan Syawal yang dikatakan sebagai bulan peningkatan ibadah yang semestinya. Dan bulan Dzulqa'dah ini bagaimana kita tetap menjaga keistiqomahan tersebut dalam kebaikan. Istiqomah itu berat. Bagaimana kita tetap konsisten bahkan memegang teguh kebaikan tersebut. Walaupun mungkin kecil ibadah kita yang kita lakukan, tapi kita terus berusaha untuk mempertahankannya. Bahkan ulama mengatakan al-istiqomati khairum min alfi. Karomah istiqomah itu 1000 lebih baik daripada karomah. Bagaimana kita jangan sampai melepaskan kebaikan tersebut ketika kita diingatkan oleh Allah, belum tentu esok kita masih bisa berbuat baik. Sampai ajal menjemput kita apakah ada satu keyakinan bisa tetap dalam satu kebaikan? Surat Al-Hijr ayat ke-99 firman Allah jelas untuk menyuruh beribadah. Wa'bud, beribadahlah, menyembahlah Rabbaka, Tuhanmu. Siapa? Allah. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu satu keyakinan, yaitu kematian. Jadi jangan sampai pernah berhenti. Bahkan seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, mengingatkan untuk selalu tawadu. Bagaimana ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua, sampai mengatakan mungkin orang yang lebih tua tadi pahalanya lebih banyak daripada dirinya. Sebaliknya ketika dia bertemu dengan orang yang lebih muda, dia sampai mengatakan mungkin yang lebih muda ini dosanya masih lebih sedikit, sementara dia yang sudah tua dosanya lebih banyak. Dan ketika melihat orang yang berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, sampai mengatakan bisa saja sekarang dia berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, tapi suatu ketika nanti dia justru di akhir hayatnya berbuat kebaikan. Sementara Imam Hasan Al-Basri menganggap dirinya bisa saja justru dia di akhirnya berbuat kekhilafan, atau dalam artian dalam keadaan su'ul khatimah. Sementara yang kita harapkan selamanya bagaimana kita untuk bisa berbuat baik, menjaga keistiqomahan tadi. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah seterusnya. Mengapa harus dibeda-bedakan semangat ibadah kita? Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sabda Nabi SAW, wa inna ma'al, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung bil khawatim, pada ujungnya, pada akhir. Jadi jangan sampai kita melepaskan keistiqomahan dalam kebaikan. Kemudian jamaah sholat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan bulan Dzulqa'dah sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah. Ukhuwah itu bisa diartikan persaudaraan, yang tentunya mengandung kasih sayang, yang menghilangkan ego dari individu yang berlebihan. Persaudaraan ini terutama diikat bukan hanya karena ikatan hubungan darah, tapi yang lebih penting adalah ikatan keimanan dalam satu agama Islam yang disebut ukhuwah Islamiyah. Karena dengan ukhuwah Islamiyah ini, insya Allah akan tumbuh ta'aruf, saling mengenal. Akan tumbuh ta'awun, saling membantu, saling menolong. Akan tumbuh tafahum, saling memahami, saling mengerti. Akan tumbuh takaful, saling menjamin rasa tentram, rasa aman. Dan akan tumbuh tabayun, sama-sama saling mengklarifikasi kebaikan supaya tidak terjadi salah paham.
Tidak ada main hakim sendiri. Dan pada akhirnya dengan ukhuwah Islamnya kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan ini akan diwujudkan salah satunya ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang sangat luar biasa. Dan ukhuwah juga tidak hanya persaudaraan karena tadi ikatan darahnya atau karena hubungan keyakinan satu Islamnya, tapi juga bisa karena ukhuwah watoniyah, karena sebangsa dan setanah air Indonesia itu. Kemudian ukhuwah juga yang bisa kita bangun karena ikatan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ini karena sesama manusia. Dan Allah menekankan ciri orang-orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Adalah orang-orang yang dermawan, yang mau berbagi ketika dia lapang maupun ketika dia sempit. Yang wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya walaupun dia sanggup untuk marah. Wal afina 'anin nas, dan dia mampu memberi maaf kepada orang yang bersalah atas sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Disinilah ukhuwah, momentum di bulan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir yaitu momentum untuk bagaimana bulan Dzulqa'dah ini dijadikan sebagai momentum meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka itu kita pegang dengan segala konsekuensinya, yaitu melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu, ketika orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summastaqimu, kemudian dia tetap istiqomah berpegang pada pendiriannya itu dengan segala konsekuensinya, maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepadanya seraya mengatakan ala takhafu, janganlah merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan khutbah kedua ini khatib ingin mengingatkan di bulan Dzulqa'dah tadi, jadikan momentum untuk menjaga istiqomah, kemudian momentum untuk memperkuat ukhuwah, berarti hubungan sosialnya baik, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita wujudkan. Tidak lama lagi, kurang dari sebulan, kita akan merayakan dan melaksanakan Idul Kurban. Idul Kurban ini merupakan kewajiban bagi siapapun orang muslim yang sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Hanya sedikit Allah meminta dari sisa rezekinya. Allah tidak menuntut
nyawa kita agar kita berkorban untuk kita. Dan juga Allah tidak menuntut nyawa anak kita. Allah hanya menuntut bagaimana ketaatan, kepatuhan, ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia Allah yang tiada terhingga. Dan itu pun hanya untuk membersihkan harta kita atau bahkan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Sifat keserakahan, sifat kesombongan, sifat ingin menang sendiri, dan sifat-sifat kehewanan lainnya. Semoga kita diberikan keluasan rezeki. Jangan sampai kita termasuk orang yang diperingatkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadisnya, riwayat Imam Ahmad disebutkan, man kana lahu sya'atan, siapa yang diberikan keleluasan rezeki untuk berkurban, walam yudohi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musolan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata baginda Rasulullah SAW. Untuk itu kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan, keluasan rezeki untuk kita, sehingga kita insya Allah bisa menjadikan bulan Qaidah sebagai momentum kebaikan menyambut bulan Dzulhijjah. Salah satunya ada ibadah kurban. Kita sanggup untuk melaksanakan ibadah kurban semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rabbana wa taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa tadurru'ana wa takhasu'ana ta'budana wa hajatana wa du'ana wa tamim tasyarana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.